Halo Rewire Fitness Mania, hari ini kita ada di Spartan Gym. Kita mau silaturahmi sama klub di Spartan. Kita udah janjian sama Bang Ajis, nanti kita masuk, kita lihat ya. Spartan Gym. Bang Petot, kasih lihat ototnya dong. Dia sembunyi-sembunyi. Bang. Iya. Numpang gym ya, Bang? Ini ownernya Spartan ya? Ownernya Spartan. Bang siapa namanya? Siapa namanya, Bang? Oke, Bang Konde. Ini Bang siapa namanya? Saya hanya member. Bang Welki ya. Kita numpang olahraga ya. Pinjam lapangannya ya. Misi. Daftar dulu kita. Yuk. Ayo Bang Ajis. Silaturahmi ya kita ya. Doain kita nih. Teman kita mau ngangkat. Pegang tuh.
Bukan kaleng-kaleng, kuy. Sadis. Thank you very much. Lu juga. Ayo. Kerja, betul. Main. Totalitasnya. Main apa gimana? Kan biasanya ada orang pertama kali datang ke gym misalnya diajak. Iya. Jadi gini. Awalnya sih memang terinspirasi waktu itu, jujur, ada salah satu media boleh disebutkan. Namanya Indosiar. Ada Panco. Iya. Itu program itu. Aku sempat lihat kok ini sesuatu yang berbeda. Gitu. Artinya karena waktu itu kan yang masternya kan nggak pakai muka kan, ditutup karena untuk kebutuhan entertain mungkin saat itu kan. Ternyata beliau adalah seorang aderaya yang notabene seorang atlet binaraga. Jadi waktu itu ada semacam giveaway atau hadiah apabila mengalahkan beliau akan dapat sekian puluh juta. Ternyata berjalan waktu aku simak. Kok ini orang sayembara ini orang kayak batu, kayak buak gitu kan. Nah disitulah aku mencoba mencari tahu dan akhirnya oh iya di dunia fitness gitu kan. Karena tahu seorang atlet binaraga. Mulailah waktu itu sebelum ada media, ada majalah. Aku buka majalah, aku lihat profilnya ternyata seorang adera. Yang notabene beliau adalah yaitu tadi atlet binaraga. Dari situlah. Tapi itu betul-betul otodidak. Artinya aku tidak tahu sama sekali belas dunia gym karena tahunya udahlah pengen bagus badan nih ke tempat fitness gitu kan. Nah, udah berjalan waktu 2002 sempat tuh nyari-nyari 2003 nekat ikut Praporda pertama mewakili Kabupaten Kota Tasik. Pertama lah. Badan yes, itu badan masih parah. Badan masih parah. Jadi zaman saya jangankan trainer, senior aja kita nanya bingung. Kenapa? Karena kita ada level. Artinya kita juga minder gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Orang berbagi atau sharing itu, wow, susah. Karena mungkin dia ngerasa ngedapetinnya juga nggak gampang kalau zaman dulu kan gitu. Exactly. Betul. Ya kita juga tidak bisa menjudge. Ya mungkin itu adalah proses dia untuk seperti itu juga mahal dan susah. Sehingga dia mungkin punya statement, ya gua nggak gampang dong ngasihnya gitu. Ya, kita juga nggak bisa menafikan. Mahal gitu kan. It's okay lah. Gitu. Cuman akhirnya kita jadi survive untuk cari tahu.
Nah, sampai saat itu gue otodidak bro. Jadi benar otodidak, cari tahu, terus kemudian karena terbatas media, belum ada HP zaman saya, jadi masih majalah tuh. Nah, akhirnya 2002 nekatnya itu ada event, kalau nggak salah di salah satu kota kecil lah di Raja Mola. Lokal, aku nonton, disitulah mulai terinspirasi lagi. Waduh, ini nih gitu kan, gua nekatnya, tapi nggak kesampaian karena apa? Mental kita belum cukup. Seperti itu. Mental kita masih down, belum berani, tapi kepengen, bener-bener kepengen, tapi belum berani naik gitu, malu. Nah, akhirnya udah Gak ada yang dorong ya. gak ada dorong. Nah, 2002 proses dari situ kenal dengan salah satu atlet yang dari kota Tasik, Kabupaten Tasik saat itu, tempat aku lahir. Mulailah deket, ngobrol ini dan lain sebagainya. Dia ngasih sedikit informasi, mulailah confident, ada sedikit percaya diri, belajar nge-post lah ini itu. Nah, dari itu belum tahu yang namanya nutrition, belum tahu, masih old school lah boleh dibilang. Nah, sampai di situ aku mencoba masuk ke salah satu Pemkab saat itu Kabupaten Tasik. Aku dikasih kesempatan tuh jadi atlet daerah, ikut Praporda di Bandung. Nah, udah dari situ ya nggak dapat apa-apa sih. Nggak dapat apa-apa. Akhirnya karena di sana juga kita cari tahunya, kenal dengan beberapa atlet yang profesional, tambah lagi motivasi tinggi. Nah, udah berjalan waktu, setelah 2 tahun, nah aku ada semacam motivasi untuk cari kerja saat itu, karena otomatis perlu biaya juga kan. Alhamdulillah saat itu di luar dinas aku ada kesempatan ke luar negeri dengan ikut program pemerintah. Jadi di luar institusi aku saat itu, aku coba tuh dapat apply. Akhirnya alhamdulillah tepat 2005 bulan akhir aku apply Korea Selatan. Ya, April tahun 2005. Tanggal 21 April 2005 penerbangan ke 376. berarti mungkin berarti pada waktu itu maksudnya dunia gym itu menjanjikan juga, terus peluangnya banyak ya. Peluangnya banyak, tapi masih terbatas informasi, media dan informasi. Tapi dari dulu tapi jadi terkenal ada yang lain jadi kalau Nah, zaman dulu yang saya tahu hanya sosok Adera Indonesia. Indonesia. Selebihnya ada tapi tidak sepemaus beliau, tidak sehebat beliau. Kalau sekarang kan A, B, C, D, F sampai sekian orang udah luar biasa. Nah, situ ya jujur sampai saya tidak lepas inspirasi dia masuk Korea Selatan. Sampai saya setahun kerja, saya cari tahu. Sampai saya nyari ada semacam warung Asia saat itu, sampai aku pesan. Jadi ada semacam review mengenai bodybuilding Indonesia bla 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 orang Adera. Masih di PD saat itu sama CD. Sampai saya seriesnya aku kumpulin, aku pelajari itu. Sampai waktu itu masih ada majalah Adiraga, gue masih ingat. Aku pesan bro dari Indonesia. Setiap seri aku ada. Demi Allah. Aku pelajari semua. Oke, jadi otodidak. Oke, karena belajar sendiri otodidak. Gak ada yang namanya coach, nggak ada. Jujur aja. Sekarang gampang. Gampang dong. Ya, Sekarang makin di YouTube ya. gitu loh. Nah, jadi berjalan waktu, Masya Allah ya, aku masih survive tuh. Jadi setahun di Korea Selatan, aku masih betul-betul exercise itu benar-benar personality. Jadi aku beli alat sendiri di apartemen karena dari perusahaan dikasih apartemen kan. Jadi aku di kamar beli alat yang gym lah, yang multi gym ini. Jadi belum ada saat itu keterbatasan informasi. Aku berjalan waktu setahun, alhamdulillah di salah satu distrik di dekat perusahaan aku baru ada. Nah, barulah di situ kebetulan. Nah, Masya Allah dengan kerja 12 jam aku bisa menyesuaikan 1 jam. Bayangkan. Minat dulu banyak. Dari di sana itu masih terbatas. Aku satu-satunya orang asing yang bergelut di bidang. Kalau bedanya gym dulu sama sekarang ya? Jauh ya? Sangat jauh. Jadi kalau kita berbicara dunia fitness atau gym atau katakanlah fitness industry, itu kalau sekarang lebih ke tidak hanya
bisnis, tapi betul-betul industri. Jadi semuanya all in di situ. Tidak hanya kita mencetak seseorang, tidak hanya kita berbisnis membership, tapi ada beberapa hal yang di dalam itu ternyata luar biasa. Dari apparelnya, dari nutritionistnya, dari gearnya, dari set menunya dan lain. Ternyata di dalamnya itu luar biasa. Equipmentnya. Berarti kalau bicara kan gym bisnis kan, pada akhirnya gitu kan awalnya lifestyle dan lain Iya, sebagainya kayak gitu. awalnya, Tapi betul. akhirnya kalau bisa jadi bisnis jadi kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Berarti banyak ya merubah itu, merubah pola. Alhamdulillah. Jadi saat itu memang, nah ini ada banyak hal saat itu. Jadi selama aku berjuang di Korea Selatan, memang mimpi aku kan ikut kejuaraan. Ini aku belum cerita nih sampai ikut event. Jadi di sela-sela aku di perusahaan namanya Hyundai Company, aku kerja di situ karena memang motivasi akunya survive ya. Akhirnya menemukan salah satu tempat kayak bukan gym, jadi kayak semacam supplier suplemen. Jadi aku ketemu distributornya langsung, dan aku saat itu ada karena ngelihat gambar sama kakakku, aku turun tuh. Aku turun, akhirnya di situ karena kita udah langganan, akhirnya ditanya. Dan menarik mungkin kan, kamu pernah juara nggak? Ya aku bullshit aja kan, pernah. Dia bilang. Udah, Masya Allah tanpa dugaan ternyata dia adalah salah satu pengurus IBBF sama KBBF. Kalau di kita kayak pengurus PUBG. Iya. Dia itu. Akhirnya tanpa diduga, tanpa di ekspektasi kita, dia mendaftarkan, meregister kita. Kalau kamu mau istilahnya mau turun event benar-benar, ini pelajari. Aku dikasih satu form gini, itu 2006 tepatnya musim panas, bulan 6 Juni. Awal musim panas gue masih ingat. Nih pelajari ini, kalau kamu siap. Nanti aku WA tanggal sekian. Diet lah mulai di saat itu. Dengan otodidak dietnya. Alhamdulillah tanpa diduga, aku juga berantem dengan perusahaan karena tidak diizinkan. Akhirnya ya aku survive, aku dipotong gaji, aku pergi dengan bawa nama negara. Alhamdulillah top 3 saat itu, pertama kali ikut event. Nah, itu udah mulai dikenal tuh sama pengurus. Sebenarnya kalau menurut ini itu tergantung perjuangan masing-masing. Tergantung. Soalnya semuanya cari informasi susah. Susah, bayangkan di tempat asing, kita orang asing, bayangkan. Luar biasa, nggak ada siapa-siapa. Coba, karena tekad, ada jalan, Allah ngasih jalan. Aku berjuang setahun di sana, ketemulah tempat event. Nah, dari itu mulai diakui. Akhirnya 2007 ada invite lagi, aku juara 1. Itu kontrak akhirnya sama suplemen juga. Jadi kita di backup. Kejuaraan dimanapun dia supply. Malah akhirnya jadi rekan bisnis. Jadi aku jualan. Iya, sama aja kayak Aku jadi rekan bisnis. Jadi misalkan, Jis, ini reseller aku. Lucunya lagi, aku jualan ke orang Korea. Itu luar biasa. Nah, itu jadi subhanallah, dari situlah jiwa entrepreneurs itu muncul. Jiwa pebisnisnya muncul, selain atlet. Kalau saya rasa juga gitu. Maksudnya apa ya? Kalau sekarang punya badan bagus itu, artis aja badannya nggak bagus loh. Ya kan? Kita bisa, sekarang mereka baru masuk, baru mulai ini, Mulai. kita jelek-jelek ini senior Senior gitu. Iya. Mereka baru mereka.